para pengamal bid'ah hasanah dianggap tidak beradab kepada Allah dan baginda Nabi. Maka yang membela mati-matian bid'ah hasanah lebih tidak beradab. Ya, ini kan lucu. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun dan ahlul bidah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah melarang perbuatan bidah, mereka lakukan bidah. Rasulullah melarang perbuatan bidah. Rasulullah melarang perbuatan syirik, Allah melarang perbuatan syirik, mereka berbuat syirik. Jadi kalau kita lihat kuburiyun, orang-orang yang nyembah kubur dan orang yang berbuat syirik, nggak punya adab kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yazid ini ada-ada saja. Orang yang mengamalkan bid'ah hasanah, namun menurut mereka bid'ah sayyi'ah, dikatakan tidak beradab kepada Allah dan Rasul. Padahal amalan itu dinilai bid'ah hasanah oleh ulama yang tentu lebih paham tentang Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Tapi Pak Yazid dan kawan-kawan Salafi Wahabi ini mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, dan juga ulama mereka mengatakan surah Tuhan sama dengan surah Nabi Adam. Juga mengatakan Tuhan memiliki organ. Ini kan kekurang ajaran yang nyata karena sudah menyalahi ayat yang muhkamah. Dan seperti itu memang pemahaman para ulama dari gurunya ke gurunya hingga ke baginda Nabi SAW, bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Dan juga baginda Nabi dalam hadisnya tentang masalah bid'ah, sesuatu yang baru, itu ada yang menggunakan redaksi umum, ada yang khusus, sehingga menurut ulama cara memahaminya yang umum itu dikhususkan dan menghasilkan kesimpulan bahwa tidak semua sesuatu yang baru dalam agama itu tercela. Namun oleh kaum Wahabi ini dinafikan. Jadi itu adalah bentuk ketidakberadaban. Para sahabat juga banyak yang melakukan ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan langsung oleh baginda Nabi. Tentu ini menurut kaum Wahabi kan juga bid'ah semestinya. Dan ini kan sungguh kekurang ajaran yang nyata, karena para sahabat yang lebih paham tentang ajaran baginda Nabi daripada kaum Wahabi. Orang yang ziarah kubur dianggapnya menyembah kubur. Ini kan tidak beradab sama sekali. Padahal adab itu buah daripada ilmu dan ibadah. Jadi patut dicurigai. Berbicara tentang adab, Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, man tahawana bil adab ukibah bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan ukibah bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid ukibah bihirmanil ma'rifah. Barang siapa yang tidak beradab, meremehkan tentang tata krama, maka orang itu akan dipastikan terhalang dari kesunahan. Sehingga kaum Salafi Wahabi banyak sekali menganggap satu yang sunnah sebagai bid'ah, seperti kunut oleh ulama digariskan sunnah dan ada dalilnya, dianggapnya bid'ah. Ini kan sudah meninggalkan dan menambah sayyidina sebelum nama baginda Nabi dinilai sunnah oleh ulama, tapi mereka menganggapnya bid'ah sehingga mereka meninggalkan. Ya, ini adalah dampak mereka tidak beradab.
tidak beradab kepada sesama, tentu juga tidak beradab kepada pencipta. Dan orang yang mengentengkan kesunahan akan terhalang dari kefarduan. Demikian juga orang yang mengentengkan kefarduan akan terhalang dari ma'rifatullah. Jadi orang yang beradab itu memiliki potensi lebih besar untuk menjadi wali daripada orang yang tidak beradab. Dan contohnya terlalu banyak. Kalangan para solihin dari golongannya siapa. Jadi bisa kita nilai sendiri siapa yang tidak beradab kepada Allah, baginda Nabi, dan yang lain. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.